Halo anak-anakku, TK Negeri Pembina, apa kabar dengan kalian pagi ini? Sehat semua? Ibu percaya pasti kalian sehat semua ya. Nah, anak-anakku, minggu lalu kalian sudah melihat ringkasan tentang Allah menciptakan alam semesta sampai kepada Allah menciptakan manusia. Nah, sekarang kalian mau lihat terusannya, apa yang terjadi kepada manusia? Ya, tetapi yang akan cerita bukan Ibu Erlis. Ada teman Ibu Erlis, namanya Kak Julius yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke? Simak yang baik ya. Perhatikan yang baik-baik, yang dengan baik. Oke? Selamat menyaksikan. Shalom adik-adik. Tahu gak Kak Julius sedang memperagakan sebagai apa nih? Tok, tok, tok. Kamu dinyatakan bersalah dan harus dihukum. Ayo, tahu gak kamu? Iya, Kak Julius sedang memperagakan sebagai seorang hakim. Adik-adik, jikalau seorang hakim sudah mengambil keputusan, dia harus memukul dengan palu ini. Tok, tok, tok. Itu artinya bahwa keputusannya sudah sah dan harus dilaksanakan. Tuhan juga adalah hakim yang agung. Dia pasti adil dan takkan pernah salah mengambil keputusan. Namun apa ya yang dilakukan Tuhan jika ada manusia yang berbuat kesalahan? Nah, kakak akan langsung cerita deh tentang manusia pertama dan ia berbuat kesalahan yang besar. Oh iya, siapa ya nama manusia pertama itu? Iya, namanya Adam. Dan apa hukuman buat si Adam itu? Yuk, dengarkan cerita kakak. Tuhan menciptakan Adam dari debu dan tanah. Lalu Tuhan juga memberikan kepada Adam seorang istri yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nama istrinya Hawa. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Dan Tuhan memelihara hidup mereka di sana. Tuhan mengatakan bahwa mereka boleh memakan semua buah pohon yang ada di Taman Eden, kecuali buah pohon yang ada di tengah Taman Eden tersebut. Nama pohon itu adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan jika dimakan, hukumannya adalah mati, kata Tuhan. Pada suatu hari, si ular yang cerdik membujuk si Hawa. Katanya, "Hei Hawa, pasti Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon ini ya." Lalu kata Hawa, "Iya, nanti aku pasti mati kalau makan buah pohon ini." Lalu mulailah si ular menipu Hawa. Kata ular, "Hei Hawa, itu bohong lagi. Tuhan tuh gak mau kamu memakan buah ini supaya kamu jangan menjadi seperti Allah." Dan Hawa mulai terbujuk. Lalu dia mengambil buah itu dan langsung dimakannya. Dan juga diberikan buah itu kepada si Adam, yang dari tadi ada bersama dengan dia. Oh, jadi si Adam itu dari tadi mendengarkan juga perkataan si ular. Tetapi dia tidak melarang si Hawa. Malah dia setuju dengan si Hawa memakan buah itu. Maka berdosalah mereka. Dan mata mereka terbuka. Mereka tahu mereka telanjang. Akhirnya mereka menjadi malu. Lalu mereka menutupi ketelanjangan mereka dengan daun-daunan. Ketika itu berjalanlah Tuhan di taman itu. Tetapi Adam dan Hawa bersembunyi. Dan Tuhan memanggil si Adam. "Adam, di manakah engkau?" Lalu Adam berkata, "Aku takut Tuhan, aku telanjang." Dan kata Tuhan, "Pastilah kamu sudah melanggar dan memakan buah yang kularang itu." Kata Adam, "Iya nih, itu karena si Hawa." Tapi kata Hawa, "Bukan, ini karena si ular." Lalu Tuhan mengambil keputusan.
Ular, kamu terkutuk dan kamu akan berjalan dengan tubuhmu. Hawa, kamu akan sangat sakit ketika kamu melahirkan. Dan Adam, kamu akan susah payah dalam mencari rezekimu. Tuhan tidak menghukum mati kepada si Adam dan Hawa. Malahan, Tuhan menutupi ketelanjangan atau dosa mereka dengan kulit binatang. Tuhan masih mengasihi Adam dan Hawa. Namun, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Adik-adik, perhatikanlah. Jika Tuhan membenci Adam dan Hawa, pastilah mereka langsung mati karena dosa mereka. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Dan Tuhan masih tetap memelihara kehidupan mereka, sekalipun mereka tidak tinggal di Taman Eden. Perhatikanlah juga kulit binatang yang Tuhan pakaikan kepada mereka itu. Artinya, Tuhan mengambil binatang untuk menjadi korban ganti dosa mereka. Dan perhatikanlah lagi, Tuhan sudah menggantikan dosa kita dengan menyerahkan nyawa anaknya, Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita bersyukur atas besar kasihnya Tuhan kita itu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu. Kau sudah menutupi dosa kami. Bahkan Kau sudah melayakan kami ada di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, tadi sudah melihat ya apa yang sudah terjadi dengan manusia. Ada yang menggoda ular. Jahat sekali si ular itu. Kenapa ya kok si ular itu sampai harus menggoda manusia? Pertama menggoda Hawa, ibu Hawa. Akhirnya ibu Hawa jatuh dalam dosa. Sampai kepada suaminya, Bapak Adam pun akhirnya jadi berdosa. Nah, akibat dari dosa tadi kalian sudah melihat ya bahwa si ular nanti akan jalan dengan perutnya nih. Si ular jalan dengan perutnya. Kemudian kalau yang wanita itu akan pasti mengalami yang namanya kesakitan ketika melahirkan. Nah, mama kalian tuh ketika melahirkan kalian tidak mudah, susah, penuh dengan penderitaan, sampai menangis mungkin, kesakitan untuk mengeluarkan kalian dari perut mama, kesakitan. Nah, juga akibat dari dosa kepada laki-laki atau kepada ayah atau kepada papa, dia harus bekerja keras, harus mengeluarkan keringat karena dosa tadi. Sehingga papa kalian juga bukan pergi bekerja mencari uang, pulang-pulang sudah sore mungkin, sudah penuh dengan keringat, ya kasihan, lelah, capek. Kalau pulang mungkin minta dipijitin, mungkin papa minta pijitin kaki papa nih sakit semua, capek sudah bekerja seharian. Nah itu akibat dari dosa. Nah anak-anakku, kalau kita melihat akibat dari dosa itu luar biasa, tetapi kita punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Sehingga tadi dikatakan bahwa ada Tuhan Yesus yang mau membuang segala dosa-dosa kita. Sehingga dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Bangga tidak punya Tuhan Yesus? Harus bangga ya punya Tuhan Yesus. Oke, anak-anakku. Nah, tugasnya adalah kalian boleh menulis. Tapi ibu pengen melihat tulisan kalian ya. Tulisan kalian coba tulis 5 saja ya. 5 perbuatan salah atau perbuatan dosa apa saja. Ya, perbuatan yang Tuhan tidak suka yang kita lakukan nih apa saja. Contohnya Tuhan itu tidak suka dengan anak yang suka seperti tadi tuh, seperti Hawa tidak taat. Tulis nomor 1, tidak taat. Nah, nomor 2 apa nih? Yang dilakukan perbuatan yang Tuhan tidak suka, perbuatan dosa apa? Sebutkan ya. 5 perbuatan dosa. Ditulis pakai tangan sendiri, ya. Ayo belajar nulis ya.
belajar nulis yang bagus, boleh pakai pensil, jadi kalau salah bisa dihapus. Boleh juga kalau sudah lancar, boleh pakai ballpoint. Tulis di kertas, tulisannya jangan kecil-kecil ya. Kemudian setelah itu minta tolong mama foto, cepret. Nah, terus kirimkan kepada ibu. Japri ya, japri lagi ya. Supaya ibu tahu hasil dari kalian. Nah, kalau kalian hasilnya bagus tuh, rapot kalian nanti juga bakal jadi bagus hasilnya ya. Baik anak-anakku, tadi kan Kak sudah berdoa ya dengan Kak Julius. Pesan ibu, ayo belajar, jangan terus berbuat dosa. Kalau sudah melakukan dosa kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan Yesus, oke? Sampai di sini anak-anakku, kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Ibu tunggu tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.